Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Iih Nirmala dalam media pembelajaran jarak jauh. Kali ini Ibu akan menjelaskan bahasa Indonesia kelas 9 dengan materi memahami unsur intrinsik teks cerpen. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu cerpen? Iya, benar sekali. Cerpen sama saja dengan cerita pendek. Nah, di sini cerpen menurut KBBI adalah kisah pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal dan memusatkan pada satu tokoh. Lalu, apa itu unsur intrinsik cerpen? Iya, unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembangun yang terletak di dalam cerpen itu sendiri. Nah, unsur intrinsik cerpen terdiri dari 6 macam. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar atau setting, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Baik, langsung saja ya Ibu jelaskan untuk keenam macam unsur intrinsik cerpen. Baik anak-anak, langsung saja ya. Kita mulai untuk tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan isi cerita yang ada di dalam cerpen. Nah, kemudian ada alur. Alur merupakan urutan atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerpen. Nah, alur terbagi menjadi 3 macam. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju merupakan jalan cerita yang urut, diawali dengan perkenalan tokoh, timbulnya konflik, klimaks, hingga penyelesaian masalah. Nah, klimaks biasa kita sebut sebagai puncak masalah. Kemudian ada alur mundur. Alur mundur, penulis menceritakan kejadian yang sudah pernah dialami terlebih dahulu. Nah, ceritanya biasanya disebut sebagai flashback yang terjadi saat ini dan menceritakan kejadian yang sudah pernah terjadi. Nah, untuk yang terakhir ada alur campuran. Alur campuran adalah alur yang terdapat 2 rangkaian peristiwa, ada alur maju dan juga alur mundur. Nah, penulis menceritakan kejadian yang saat ini sedang terjadi dan kemudian dialihkan ke kejadian yang sudah pernah terjadi atau kejadian di masa lampau. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah penentu watak atau sifat yang ada di dalam cerita. Nah, tokoh penokohan terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menjadi peran utama dan mempunyai sifat yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah lawan dari tokoh protagonis, memiliki sifat yang jahat. Yang ketiga, ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah dari protagonis dan juga antagonis. Tokoh ini memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Selain itu, ada tokoh figuran. Nah, tokoh figuran biasanya tokoh yang melengkapi jalan cerita tersebut. Baik, untuk unsur intrinsik yang selanjutnya ada setting.
Setting biasa disebut sebagai latar dan mengacu kepada tiga hal. Ada latar waktu, suasana, dan juga latar tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk yang selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan ceritanya, baik itu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ada saya dan aku, sedangkan sudut pandang orang ketiga ada ia, dia, atau digantikan dengan nama orang. Nah, untuk unsur intrinsik yang terakhir ada amanat. Amanat sering disebut sebagai pesan moral atau pelajaran yang kita petik dari sebuah cerpen tersebut. Baiklah, untuk mempermudah kalian, silahkan kalian baca dan pelajari buku paket bahasa Indonesia halaman 53 sampai 60 dengan contoh cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.